mulai keagamaan religius. Nah, dan nanti konsorsium keilmuan, monggo silakan kembangkan sikap religius yang dimaksudkan seperti ini, yang dimaksudkan seperti apa. Tapi basicnya adalah mengambil aspek sikap itu dari amanat lampiran Permendikbud. Makanya ada kebebasan konsorsium keilmuan mengembangkan apa yang telah diberi dasar fondasi oleh Permendikbud. Begitu juga aspek keterampilan umum. Kita bisa adaptasi dari lampiran Permendikbud yang 9 itu. Ya, Ibu, nanti Ibu bisa baca di yang 9 tersebut. Terus bagaimana saya mau memfokuskan ini kepada perbandingan pendidikan keislaman? Maka di sanalah peran asosiasi prodi dan peran KBK prodi dalam merumuskan keterampilan khusus dan dalam merumuskan pengetahuan. Makanya Permendikbud tidak mengatur untuk pengetahuan dan keterampilan khusus. Tapi rambu-rambunya ada diatur pada Perpres Presiden nomor 8 pada KKNI level 6. Rambu-rambunya Ibu, garis besarnya, standar bakunya. Nah, standar baku inilah yang bisa kita turunkan sesuai kekhususan dari mata kuliah kita. Maka itulah nanti muncul keterampilan khusus dan pengetahuan. Sekali lagi kita sama-sama mengingatkan, menentukan CPL bukan hak mutlak seorang dosen sendiri, tapi harus berdasarkan sharing, diskusi, stakeholder internal maupun stakeholder eksternal. CPL. Kalau CPMK, dosen-dosen, program studi, dan asosiasi program studi. Kalau sub CPMK, dosen program studi, atau KBK keilmuan. Nah, begitu Ibu Tuti untuk pertanyaan pertama. Jadi sebenarnya Permendikbud telah mengcover untuk keagamaan. Nah, bisa juga teman-teman yang dari keagamaan menggunakan SKL Diktis. Pada tahun 2018, Diktis menggunakan standar kompetensi lulusan keagamaan. Ada untuk semua prodi, mulai dari prodi PAI, mulai dari prodi sampai prodi MPI, dan semuanya yang ada di bawah PTKI. Nah, Ibu bisa adaptasi juga di sana jika belum tercover di buku kurikulum prodi. Nah, nanti mungkin kami bisa juga sharekan SKL Diktis tersebut ke kita semua. Nah, begitu ya Bu Tuti. Jadi, oke, Bu. Siap. Mesti Bu Tuti sendiri yang mengembangkan. Namun, kalau mulai dari sub CPMK, Bu Tuti bisa kembangkan secara sendiri, ataupun dosen setim, dan seterusnya sampai pada bobot penilaian. Nah, pertanyaan kedua tadi seperti apa ya? Ketika oh iya, untuk menyampaikan waktu. Ya tugas ya alokasi waktu. Bu Tuti mengampu mata kuliah ini 2 SKS. Maka 2 SKS itu setara dengan 170 menit kali 2. Begitu ya, Bu ya? Atau 2,83 jam dikali 2. Sama dengan 5,66 jam. Nah, kalaulah bentuk perkuliahan di RPS itu adalah bentuk kuliahnya dari pembimbing 1 dan pembimbing 2 sudah dititipkan dengan saya. Ibu ini tutorial, perkuliahan, responsif, atau praktikum, atau seminar. Bagaimana, Bu? Bentuk kuliah yang perbandingan pendidikan ini, itu perkuliahannya apakah, bentuk kuliahnya apakah perkuliahan tutorial, apakah responsif, apakah seminar, apakah seminar, Bu. Seminar, tapi ada tugas UTS yang saya suruh survei gitu. Nah, itu yang saya tanyakan itu apakah bisa hal yang seperti itu untuk mengakomodasi waktu yang disampaikan tadi sepanjang itu gitu. Ya, baik. Jadi untuk bisa merumuskan alokasi waktu, kita harus tahu dulu bentuk perkuliahan kita, bentuk pembelajaran kita. Di elemen yang ke-6 tadi ada bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, dan
pengalaman belajar. Kalau Ibu menetapkan mata kuliah perbandingan pendidikan itu adalah bentuk pembelajarannya seminar, maka alokasi waktunya adalah 2 kali 100 menit tatap muka, 2 kali 100 menit proses KBM di kelas, dan 2 kali 70 menit kegiatan mandiri. Ya boleh Ibu lakukan kegiatan mandirinya dalam bentuk mereka diminta survei. Oke, siap. Seperti itu. Jadi tetapkan dulu ya Bu bentuk pembelajarannya apa sehingga match dengan alokasi waktu. Oke, Bu. Terima kasih, Bu Tri. Ya, baik. Terima kasih atas jawaban yang diberikan kepada Ibu Tri dan juga pertanyaan dari Ibu Tuti. Selanjutnya, kita berikan kesempatan kepada Bapak Miftahus Surur. Terima kasih, Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mohon izin ingin mengkonfirmasikan proses pembelajaran yang sudah dilakukan di STKIP PGRI Situbondo, apakah ini sudah sesuai dan bagaimana arahan jika ada hal-hal yang kurang sesuai. Jadi selama ini kami menggunakan LMS untuk pembelajaran teorinya dipelajari secara online. Selanjutnya kami melakukan proses pembelajaran lapangan berbasis PBL dan Project Based Learning. Yang itu kami menggabungkan beberapa mata kuliah yang sesuai sehingga dalam 2 atau 3 mata kuliah yang sama, yang sebidang, kami cukupkan pada satu proyek atau satu proses pembelajaran berbasis masalah tersebut, Ibu. Apakah ini sudah sesuai atau harusnya satu mata kuliah, satu proyek atau bagaimana, Ibu? Mohon arahannya. Ya, baik. Terima kasih banyak atas pertanyaannya, Bapak. Langsung dijawab oleh Ibu Tri. Oke. Baik, Bapak. Jadi pembelajaran di kampus Bapak itu adalah menggunakan LMS. Sementara bentuk metode pembelajarannya adalah project based learning, ya, yang memang diamanatkan oleh IKU perguruan tinggi dan KPT. Nah, bisa saja Pak, boleh saja beberapa mata kuliah include project-nya menjadi satu. Namun Bapak harus memiliki persentase atau bentuk alokasi waktu pembelajaran sesuai dengan mata kuliah masing-masing. Kalau ini adalah gabungan dari mata kuliah, misalnya mata kuliahnya ada 3 tadi, setiap mata kuliah punya 2 SKS, maka itu kan berarti ada 6 SKS ya Bapak ya. Proyeknya itu ada 1. Misalnya proyeknya meng-create video pembelajaran, mungkin begitu. Ya, betul. Nah, maka dan itu project based learning tentu ini lebih banyak kepada pembelajaran praktikum. Atau saya tanya dulu, ada teorinya kah? Ada bentuk tutorial perkuliahannya dulu kah? Responsi kah? Atau semata-mata yang 6 SKS tadi, ketiga mata kuliah tadi, bentuk pembelajarannya praktikum? Kami awali dengan responsi atau tutorial Ibu untuk pembekalan di proyeknya nanti. Karena kami di pendidikan, langkah awal setelah tutorial atau kelas responsi yaitu melakukan observasi terkait proyek yang akan diselesaikan di sekolah rata-rata. Oke, artinya proyek itu kan tidak bisa kita lakukan hanya dalam 1 kali tatap muka ya Bapak ya? Betul, betul. Ya, bisa jadi proyek itu dari setelah mid semester sampai akhir semester. Ya, betul Ibu. Itu kan? Dan pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 itu adalah teori. Teori atau responsi, ya. Oke, maka bentuk pembelajaran Bapak di waktu pertemuan 1 sampai 7 itu adalah bentuk perkuliahan atau responsi atau tutorial. Maka
2 SKS, 2 dikali seperti yang tadi. Yang seperti kita jelaskan di awal. 2 dikali 50, 2 dikali 60, 2 dikali 60. Kemudian di pertemuan ke-8 dia mengerjakan proyek sampai pertemuan 16. Maka ini dianggap 2 langsung dikali 170 untuk Baik. satu mata kuliah. Nah, maka begitu juga nanti setelah Bapak memberikan penilaian. Karena proyeknya adalah meng-create video, maka buatlah rubrik penilaian untuk hasil rancangan video. Nah, Bapak mesti menyiapkan rubrik penilaiannya. Ya. Nah, dari rubrik penilaian itulah kita tahu nanti mahasiswa kita mencapai sub CPMK yang ditetapkan atau belum. Baik, Ibu. Itu, Bapak. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Iya, baik. Terima kasih banyak kepada Ibu Tri Susanti dan juga kepada Bapak Miftahus Surur untuk pertanyaannya. Ya, ini dari situ Bondo nih, jauh juga nih Bu ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya ada yang raise hand juga, ini Bapak Aji Suraji. Monitor Bapak. Ya, siap. Oke, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik, Bu Tri. Ada pertanyaan dari saya, bisa didengar? Bisa? Bisa. Oke, baik. Topiknya tentang capstone design, Bu. Barangkali mungkin beberapa bidang teknik terutama sudah mengenal tentang istilah capstone design atau perancangan utama, yaitu tugas besar yang diberikan kepada mahasiswa di menjelang akhir kelulusan, menjelang kelulusan ya. Kemarin ketika kami dari Universitas Widya Agama Malang, Bu, itu dipertanyakan oleh asesor ketika sedang akreditasi. Di teknik itu ada namanya LAM teknik ya, LAM teknik, lembaga akreditasi mandiri yang memang sangat kental sekali kaitannya dengan capstone design terutama ya tadi RPS tentunya juga terkait dengan itu. Nah, di tempat kami sebelumnya sudah ada mungkin yang mirip-mirip dengan capstone design, itu namanya perancangan, tetapi berbasis masing-masing kelompok mata kuliah. Kalau di teknik sipil itu, saya teknik sipil, ada perancangan jalan raya, itu menyangkut beberapa proyek yang terkait dengan mata kuliah yang terkait dengan perancangan jalan raya. Ada perkerasan jalan, geometrik, pengukuran, kemudian menghitung RAB. Nah, itu dijadikan satu menjadi tugas besar tadi capstone design. Cuman dari arahan LAM teknik itu tidak boleh itu hanya beberapa mata kuliah itu, sebenarnya capstone design itu menjelang akhir atau semacam skripsi bersama begitu. Jadi bukan per mata kuliah. Oleh karena itu ini mohon arahan, Bu Tri barangkali punya ide yang kaitannya dengan capstone design itu sebenarnya bagaimana cara merancang menjadi suatu program pembelajaran yang jenis capstone design. Oke, sekian, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih pada Bapak. Langsung dipersilakan kepada Ibu Tri. Baik. Baik, terima kasih Pak. Saya akan coba. Pertanyaan Bapak tadi adalah adanya mata kuliah capstone design ya Pak ya? Itu mata kuliah ya Pak? Iya, iya. Nah, kalau ini adalah mata kuliah, tentu ada SKS-nya yang ditetapkan oleh Prodi berdasarkan keluasan dan kedalaman. Ya, ada. Saya boleh tahu berapa SKS-nya Pak? 1 SKS. Oke, 1 SKS. Kalau kita rujuk, jadi argumentasi kita Pak, bisa mungkin salah satunya ke asesor atau ke teman-teman yang melakukan asesmen di audit mutu internal misalnya, kita bisa gunakan rujukan kita bentuk pembelajaran yang kita lakukan Pak, sesuai Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 19. Bahwasannya untuk mata kuliah
gestur desain itu adalah mata kuliah dengan bentuk pembelajaran perancangan. Maka sesuai lampiran Permendikbud nomor 3 tersebut, mata kuliah perancangan termasuk kepada bentuk pembelajaran praktikum, praktek studio, praktek bengkel kerja, perancangan, penelitian, dan pengembangan. Maka ini setara dengan satu SKS-nya adalah 170 menit. Nah, begitu Pak. Artinya, dalam proses perkuliahan tersebut, praktikum perancangan, praktikum atau perancangan yang dilakukan itu langsung 1 dikali 170 menit untuk 1 kali tatap muka. Nah, begitu Pak. Jadi nanti argumen kita ke bentuk pembelajaran. Mata kuliah saya ini, bentuk pembelajaran, mata kuliah gestur desain ini, bentuk pembelajarannya adalah perancangan, maka sesuai lampiran Permendikbud, mata kuliah dengan bentuk pembelajaran perancangan adalah memiliki waktu setara 170 menit untuk 1 SKS. Nah, berarti selama 16 kali pertemuan itu, mahasiswa kita selalu melakukan perancangan gestur desain aja. Tapi waktu dalam 1 kali tatap muka adalah 170 menit, 2,83 jam. Nah, seperti itu Bapak. Dan tentunya mereka kerja di bengkel kerja atau di lab. Nah, seperti itu. Ini yang bisa saya jawab Pak. Terima kasih, mudah-mudahan bisa memberikan cerahan. Jadi kembali ke regulasi Pak, kalau kita ditanya seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih, sama-sama. Cukup. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Aji. Wah, ini ilmu tentang teknik nih Bu ya, capstone design. Jadi ini cukup baru nih untuk bidang pendidikan ya Bu ya. Ya benar. Iya. Makanya tadi nyontek kepean dulu. Capstone Iya. design itu pembelajarannya bentuk apa? Kalau pembelajarannya bentuk perancangan, maka dia masuk pada model C, pembelajaran dengan bentuk perancangan. Maka alokasi waktunya 170 menit. Begitu. Iya, oke. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu. Untuk selanjutnya ada yang bertanya di kolom chat, Bu. Ada Bapak Yunus dari STIN. Bapak Yunus monitor apakah masih bersama kami, Bapak? Oke. Sepertinya Bapaknya sudah keluar, Bu. Tapi bertanya tadi nih, Bu. Jadi pertanyaan Bapaknya ini, saat ini kita dihadapkan pada MBKM. Nah, ini bagaimana mensiasati RPS, aspek penilaian dan evaluasinya. Terima kasih. Nah, ini monggo dijawab, Ibu. Terima kasih pertanyaannya Pak Yunus. Alhamdulillah, sebetulnya apa yang kita sampaikan dari awal tadi, ini adalah mengacu kepada program MBKM. Jadi RPS yang kita paparkan hari ini adalah RPS yang mendukung program MBKM dengan pendekatan OB. Tadi prinsipnya apa? Clue-nya tadi apa? Clue-nya hanya ada 3 tadi. OBC, kurikulumnya harus memuat CPL, kemudian pembelajarannya, learning and teaching-nya harus mampu mencapai CPL yang ditetapkan, dan penilaiannya harus mampu mengukur CPL yang kita tentukan. Nah, jadi mensiasatinya ya monggo mari kita susun RPS yang mengikuti 9 elemen RPS ini sesuai pedoman KPT 2020 dan Permendikbud. Kemudian rubrik penilaiannya seperti apa? Tadi juga udah kita sentuh. Ada beberapa teknik penilaian. Kalau tadi ada tes dan non-tes, kalau tes itu biasanya untuk pengetahuan dan keterampilan, kalau untuk non-tes misalnya pada penilaian sikap. Nah, nanti mohon Bapak juga baca kembali di PPT ataupun di buku kurikulum. Jadi selagi nanti Bapak Ibu semua menyusun RPS sesuai pedoman, baik itu blended learning atau flipped learning, maka insya Allah itu udah
mengikuti SNDikti dan KPT 2020 dengan program MBKM. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan Ibu Tri. Selanjutnya Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin bertanya? Kami persilahkan. Ini masih stay 180 peserta nih Bu. Wah, ini luar biasa ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ya, tadi sudah ada 6 orang ya yang bertanya ya. Bapak dan Ibu, apakah masih ada yang ingin bertanya lagi Bapak dan Ibu? Izin Bu. Silakan. Ya, silakan Bapak Khalil. Ya maaf Bu ya, ini off cam. Oke, siapa? Ya. Terima kasih atas waktunya Ibu moderator dan Ibu pemateri, Ibu Dr. Tri Susanti. Saya Khalil Suaib dari Prodi HKI UIN Jambi, Hukum Keluarga Islam. Oke. Dari awal saya mendengar paparan dari Ibu tadi, bagi saya menyusun RPS dengan OB ini ya barang baru gitu, baru sekali ini saya mendengarnya gitu kan. Tapi ternyata apa yang disampaikan oleh Ibu Tri tadi sepertinya belum dapat saya barang yang barunya di mana dari OB ini gitu kan, yang selama ini kita pelajari cara menyusun RPS itu. Nah, mohon mungkin Ibu bisa menjelaskan perbedaan RPS yang selama ini kita pahami dengan versi OB ini gitu. Itu yang pertama Bu. Nah yang kedua, saya membayangkan RPS yang versi OB ini merespon era digitalisasi kita pada zaman sekarang gitu kan. Semua serba digital gitu. Apapun yang kita lakukan kalau bisa ada aplikasinya gitu. Nah, maksud saya ya ada tidak aplikasi menyusun RPS ini atau bakal dirancang atau bagaimana gitu. Aplikasi nyusun RPS ini meskipun RPS ini memang tugas seorang dosen gitu. Kadang-kadang ketika ditugaskan dengan mata kuliah yang baru gitu, bagi saya secara pribadi agak merepotkan juga Bu menyusun RPS ini, apalagi harus membaca peraturan-peraturan gitu dan lain sebagainya. Maka saya lebih enak itu mata kuliah yang sudah biasa kita ajarkan, yang sudah ada RPS-nya, tinggal saya mengembangkan dari apa yang sudah pernah kita buat. Tapi ketika ditanyakan kepada pihak prodi, ternyata kurikulum kita ini berubah setiap tahun. Nah, ini kan bingung juga saya gitu kan. Ketika mata kuliahnya tuh baru terus. Tahun kemarin, semester kemarin boleh dikatakan hanya mirip-mirip saja gitu. Nah ini termasuk kendala kita menyusun RPS. Ketika ada aplikasinya gitu kan, dalam menyusun RPS ini saya pikir lebih mudah kita membuatnya. Dan yang terakhir ini Bu, tadi penyampaian dari Ibu di bagian CPM, apa tadi saya kurang menyimak tadi di slide tadi. Yang jelas di situ menampilkan taksonomi Bloom yang ranah kognitif ini Bu. Yang ranah kognitif. Saya ingin konfirmasi saja, apakah pemahaman saya yang pernah dapatkan sebelum-sebelumnya itu kurang pas atau bagaimana? Versi Ibu seperti apa gitu? Kalau yang pernah saya dapatkan di ranah kognitif ini, kita kuliah, katakanlah kita mengajar di S1 gitu ya. Nah, di S1 itu C-nya sudah C4 Bu. Kalau selama ini saya dapatkan pengetahuannya. Ya selanjutnya S2 itu sudah di C5, di C6 itu di level S3 lah, gitu kan. Nah level-level sebelumnya itu adalah itu untuk mungkin tingkat dasar, tingkat menengah dan tingkat atas gitu. Kalau kita bandingkan dengan jenjang pendidikan kita gitu kan. Masuk akal juga sih yang saya pahami selama ini gitu kan. Karena
kalau kita di kuliah ini hanya pengetahuannya di tingkat apa yang dasar tadi kita tampilkan lagi, wah ini mundur ke belakang kita, Bu. Hanya kuliah hanya sekedar mengingat saya ngajar fikih ibadah gitu, Bu ya. Ngajar fikih ibadah misalnya di tingkat remembering gitu ya. Saya nggak lagi kamu hafalkan doa iftitah, kamu hafalkan dan seterusnya. Ini kan tingkat-tingkat remembering ini. Nah, paling-paling itu saya sampaikan kepada mahasiswa ya bahwa kita sudah mampu membandingkan bacaan-bacaan doa iftitah itu dalam sholat gitu ya. Ya ternyata bacaan doa iftitah berdasarkan hadis-hadis yang sahih itu bermacam-macam. Kita sudah bisa membanding-bandingkan itu gitu. Lalu kita mengambil doa iftitah ini kenapa gitu. Nah, maksud saya sudah sampai pada level itu. Tapi kalau hanya sekedar nanti tugasnya adalah praktek sholat, baca doa iftitah dan seterusnya. Wah, ini sama dengan anak saya yang masih di ibtidaiyah gitu, pengetahuan seperti ini. Maka kalau menurut saya ini, Bu ya, pada level kuliah level S1 itu minimal dia sudah harus bisa menganalisis. Maka di situ kalau saya katakan S1 itu harus C4, harus mampu menganalisis gitu. Dari pengetahuan yang sudah didapatkan sebelum-sebelumnya itu. Meskipun mungkin materinya sama tentang sholat gitu ya. Dari dulu juga materi tentang sholat itu ya itu saja. Tapi kita tidak lagi bagaimana mengetahui kaifiyatus sholat, tata cara sholat gitu. Tapi kita sudah mampu menganalisis dari bacaan-bacaan yang kita ajarkan gitu kan. Dan mungkin pengetahuan-pengetahuan lain yang sifatnya sudah mengarah kepada analisis gitu. Nah, kira-kira menurut Ibu seperti apa? Baik, hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Khalil. Dipersilakan kepada Ibu Tri. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat kritisi menurut saya seperti itu. Dan saya mencoba menjawab pertanyaan yang terakhir dulu. Saya sangat sepakat, Pak, kalau pengetahuan yang kita tampilkan ini di pembelajaran S1 itu hot. Dan dari tadi, dari paparan awal sampai paparan akhir, kami selalu menyampaikan ranah taksonomi atau pengetahuan yang akan kita sampaikan atau kita capai itu adalah hot. Hot itu mulai dari C4 sampai C6. Bukan berarti C6 hanya pada S3 saja, bukan berarti C5 pada S2. Tapi amanat kurikulum hot itu adalah dari C4 sampai C6. Makanya tadi kita contohkan nih, di pembelajaran hari ini kita workshop RPS. Tagihannya adalah peserta mampu merancang dan menyusun RPS. Maka dalam proses akademisi itu dalam taksonomik belum udah masuk pada ranah C6, kemampuan mengkrit atau menyusun. Jadi saya sangat sepakat kalau untuk mahasiswa S1 kita nggak pakai low lagi, lower order thinking, tapi hot. Dan yang dari tadi kita semarakkan, kita sampaikan untuk mengaplikasikan hot dan keterampilan abad 21. Keterampilan komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, berpikir kreatif, kepedulian antara sesama, dan keterampilan digital. Nah, itu ya Pak. Jadi kita sepakat memang dari tadi kita bahas ranah taksonomi Bloom atau aspek pengetahuan yang kita harapkan adalah hot. Yang kedua, tadi pertanyaannya, apakah ada aplikasi digital untuk membuat RPS? Jadi kita tinggal ngembang-ngembangkan doang. Nah, mungkin ini PR buat kita semua. Bagaimana kita mampu merancang sebuah aplikasi digital untuk RPS. Mungkin juga bisa ke pimpinan perguruan tinggi kita masing-masing mengusulkan ini. Namun sejauh ini dan sependek pengetahuan saya dari buku kurikulum yang saya pelajari, baik dari secara seminar, workshop, atau hasil bacaan, menyatakan bahwasannya KPT 2020 dengan program MBKM ini bukan berarti kita mesti menyusun RPS menggunakan aplikasi, tapi adalah menyusun RPS wajib memuat 9 elemen. Seperti tadi saya udah paparkan,
Ada di pasal 12 ayat 3, 9 elemen RPS. Nah, gitu ya Pak. Jadi untuk aplikasinya nanti kita coba sampaikan ke pimpinan kita masing-masing, apakah bisa bikin aplikasi RPS, sehingga dosen mudah, nggak perlu mengkrit awal, tapi ngembangin doang. Kemudian yang pertama, tadi pertanyaannya adalah, nggak ada tuh bedanya antara yang disampaikan saat ini RPS dengan pendekatan atau berbasis OB dengan RPS yang dulu-dulu. Gitu. Nah, kalau saya mencermatinya cukup signifikan perbedaannya. Kalau perbedaan yang kita lihat dari KPT 2018, memang nggak ada perbedaan. Bedanya doang, hanya istilah doang bedanya. Sama alokasi waktu. Kenapa? Di KPT 2018 berdasarkan Permenristek Dikti nomor 44 tahun 2015 yang namanya capaian pembelajaran itu ditulis dengan tujuan pembelajaran. Sementara di OB ini tujuan pembelajaran itu diganti dengan capaian pembelajaran lulusan. Memang nggak ada bedanya, istilahnya doang. Gitu. Nah, terus beda yang berbeda, pertama itu di alokasi waktu. Di alokasi waktu di Permendikbud nomor 244 tahun 2015 itu satu SKS cuma 160 menit. Kalau di Permendikbud KPT 2016 satu SKS cuma 150 menit. Namun di KPT 2020 satu SKS 170 menit. Itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua di bentuk metode pembelajaran dan pengalaman belajar. Mohon maaf, dari 3 RPS yang kita cermati tadi, dan nanti mungkin akan dibahas bersama, itu masih menganut KPT 2018. Kenapa? Belum ada bentuk pembelajaran, metode ada, tapi pengalaman belajar nggak ada. Nah, jadi KPT 2020 dengan OB ini lebih menekankan kepada bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, dan pengalaman belajar. Bentuk pembelajaran di KPT hanya ada 3, Bapak Ibu. A, B, C. Sesuai yang kita tampilkan tadi. Ada bentuknya kuliah, garis miring responsi, garis miring tutorial. Bentuk B-nya adalah seminar. Bentuk C-nya adalah praktikum, praktek kerja, bengkel kerja, perancangan, PKM, penelitian, and so on. Nah, sementara pengalaman belajar itu adalah seluruh aktivitas siswa yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Dia ngapain, mengapa, dan bagaimana. Nah, itu urgensi perbedaan yang kedua. Nah, untuk yang ketiga, metode pembelajaran. Kalau di KPT sebelumnya tidak mewajibkan metode pembelajaran itu student center learning. Tidak dinyatakan secara implisit atau secara eksplisit. Namun di KPT 2020 dinyatakan wajib metode pembelajaran itu adalah student center learning. Kalau kita buka akreditasi LAM, baik itu LAM Sama, LAM Infocom, LAMDIK, BAN PT, maka metode pembelajaran yang diharapkan itu, yang student center learning itu adalah project based learning, pembelajaran kooperatif, case based learning, dan problem based learning. Nah, itu yang berbeda daripada OB. Nah, perbedaan itu tadi secara umum di awal kita sampaikan ada 3. Pertama, apakah kurikulum disusun udah mempunyai CPR? Yang kedua, apakah pembelajaran udah dilakukan menggunakan student center learning
untuk mencapai CPL. Yang ketiga, apakah penilaian dan pengukuran yang dilakukan sudah bisa mengukur ketercapaian CPL. Nah, 3 itulah prinsip utama UBI. Mungkin saya bisa bantu share screen ulang untuk mengingatkan kita kembali. Izin ya Ibu Moderator. Ya, silakan Ibu. Nah, ini tadi kita tampilkan seperti ini. Ini secara gambarnya, picture-nya. Bentar, masih loading sepertinya. Nah, ini loh Bapak. Ini bedanya. Apa sih bedanya yang dulu dengan yang sekarang? Inilah bedanya. Ya. Nah, jabarannya seperti apa? Ini jabarannya. OB, ini bukan kalimat kita sendiri Bapak Ibu. Ini saya ambil dari kitab suci. Kitab sucinya KPT 2020 sama Permendikbud. Ya, jadi tidak omongan kita sendiri. Mohon Nah, izin OB mungkin bisa diperbesar. memberikan gambaran tentang CPL. Itu kata kunci pertama. Kata kunci kedua, CPMK selaras dengan CPL. Oke, kemudian CPMK selaras dengan sub CPMK. Itu pada saat kurikulumnya. Pada saat pembelajarannya, teaching and learning-nya, maka pembelajaran menggunakan student center learning, apakah cooperative learning, apakah project based learning, apakah problem based learning, apakah case based learning. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di instrumen Lamdik Utir 39 dan 40, di instrumen LAM sama Butir 29 dan 31, dan di BAN PT di Butir kriteria pendidikan. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Iya, ini Begitu ya Pak fenomena Oli. sampah, kemudian kontekstualisasinya apa, gitu kan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, baik, terima kasih banyak atas penjelasannya, Ibu Tri. Mungkin bisa diterima ya Pak Khalil Syuaib. Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Iya, baik, terima kasih Kami banyak Bapak. memuaskan. Oke, alhamdulillah. Oke, baik Bapak dan Ibu, mungkin untuk sesi diskusi ini kita tutup terlebih dahulu karena kita akan melanjutkan dengan review RPS. Jadi bedah RPS ya Ibu Tri ya. Sudah ada 3 RPS yang Ibu bedah ya Bu. Mungkin kita lanjutkan dengan sesi bedah RPS. Dipersilakan Ibu. Oh ya, baik, terima kasih. Saya buka dulu filenya Ibu. Oke, siap Ibu. Sebetulnya tadi udah juga ada dikirim ke Bapak Ketua. Sebentar. Perkenan izin share screen kembali. Persilakan Ibu. Nah, ini RPS dari IAI Nusantara Batanghari. Nah, oke Bapak Ibu, mari kita sama-sama mencoba mencermati RPS ini. Apakah memang sudah sesuai dengan kurikulum 2020 dengan program MBKM OBI. Ya. Oke. Pertama, komentar saya adalah mohon perkenan format RPS sesuai KPT 2020 halaman 44 dan lampiran dengan style blended learning atau private learning. Dan amanat Permendikbud nomor 3 tahun 2020 halaman 13. Nah, jadi RPS kita ini adalah seperti yang dibilang Pak Khalil tadi. RPS versi sebelumnya. Berarti ini kemungkinan RPS yang kita pakai di KPT 2018
RI 4.0. Karena KPT 2018 itu juga udah RI 4.0 Bapak Ibu. Ya. Oke, selanjutnya kita lihat CPL. Nah, oke. CPL Bapak Ibu. CPL sikap 4. Mari sama-sama kita cermati. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar komunikasi. Apakah memahami konsep itu sikap Bapak Ibu? Memahami konsep. Ini pengetahuan toh? Iya. Nah, tapi kita bikin di sini dia adalah sikap 4. Kita contoh lagi, memahami komponen. Pengetahuan 3. Oke, anggaplah ini pengetahuan. Tapi apa yang perlu ditekankan di sini Bapak Ibu? Saya udah beri komentar di sana. CPL Prodi mohon diambil dari buku kurikulum Prodi. Baik dari unsur aspek sikap dan aspek keterampilan umum bisa diadaptasi dari SNPT jika Prodi belum punya kurikulum. Dan unsur pengetahuan maupun keterampilan dapat diambil dari level KKNI jika Prodi belum punya kurikulum. Nah, ada berapa aspek sikap tadi? Ada 10. Oh, ternyata Prodi kami punya 15 buku. Ya nggak masalah. Berarti Prodi mengembangkan aspek sikap. Di kurikulum atau di Permendikbud, KU-nya ada 9. Bu, Prodi kami punya 17. Nggak masalah juga. Berarti Prodi bersama konsorsium keilmuan atau bersama dengan asosiasi merumuskannya sampai 17. Makanya CPL ini Bapak Ibu bisa di-copy paste langsung dari buku kurikulum Prodi. Dengan catatan jika Prodi kita udah memiliki buku kurikulum. Dan sebenarnya wajib ya Bapak Ibu, wajib hukumnya Prodi itu memiliki dokumen kurikulum. Nah, jadi ini mohon dibaikin Bapak Ibu, tinggal copy paste. Kalau nggak ada buku kurikulum Prodi, copy paste aja yang dari Permendikbud dan dari KKNI. Bisa dicermati Bapak Ibu? Saya. Oke, CPMK. Nah, CPMK tadi di prinsip OB udah disampaikan, CPMK mesti selaras dengan CPL. Namun lebih spesifik ke mata kuliah. Maka CPMK juga wajib mengandung unsur sikap, unsur pengetahuan, unsur keterampilan khusus, dan keterampilan umum. Jadi, turunkan dari CPL, namun lebih spesifik ke mata kuliah. Ya. Selanjutnya, sub CPMK. Nah, sub CPMK mampu memberikan dan menguraikan. Nah, saya ingin tanya dulu, memberikan ini bisa kita ukur apa enggak? Karena tadi di amanat kurikulum, CPMK itu harus terukur, harus measurable, harus achievable, harus jelas, spesifik. Nah, pertanyaannya, memberikan apakah bisa kita ukur? Misal Ibu bertanya ke saya, Tri Susanti, bagaimana Anda memberikan tentang hukum Islam? Misal begitu. Bagaimana Bapak mengukur saya? Ibu mengukur saya dengan kata memberikan. Nah, nggak bisa diukur ya Bapak Ibu, maka itu berarti belum sub CPMK. Nah, ingat, untuk sub CPMK silakan gunakan taksonomi Bloom, Anderson, dan Krathwohl. Dan wajib mengimplementasikan HOT, Higher Order Thinking, C4 sampai C6. Ya, oke.
Oke, menguraikan. Oke, udah terukur. Mahasiswa mampu menguraikan. Namun ini masih lower order thinking. Ya, kalau ada low-nya 1, 2 nggak apa. Ya, namun lebih banyak kita kepada hot. Nggak mungkin langsung hot ya, kita nggak bisa menakar low-nya, kan gitu. Mungkin berpikir empirisnya. Oke, tapi Bapak Ibu mohon lebih khusus kepada hot. Ya, dan keterampilan berpikir kritis kreatif. Mendeskripsikan. Oke, udah C3 atau C2 bisa. Mendeskripsikan lagi, menggambarkan. Jadi mohon dibaikin Ibu. Artinya apa? Untuk sub CPMK gunakan indikator yang dapat terukur. Action verb. Kata kerja operasional. Ya, Bapak Ibu. Oke, selanjutnya. Sub C P. Sama, sub CPMK masih memahami sama ini. Misal, boleh saya misal tanya ke sini, salah satu saya random aja ya Bapak Ibu ya. Misal Bapak apa Ibu ya, EBM. Misalnya Bapak menuliskan memahami. Halo, ada Bapak EBM? Kayaknya nggak dimonitor, Bu. Monitor ya? Iya. Nah, Bapak kira-kira memahami bisa diukur nggak, Pak? Oke, sepertinya belum. Mungkin saya mohon bantuannya Bapak Muhammad Ilhan dari IA5. Di sini ada sub CPMK memahami, Pak. Kira-kira kita bisa mengukur nggak? Mahasiswa mampu memahami gaya, jenis, model komunikasi. Kira-kira bisa kita ukur mahasiswa kita? Bukti dia memahami? Tidak. Nah, belum bisa diukur ya, Bu. Maka untuk dia bisa memahami, bisa kita ukur, bukti dia memahami, dan itu mesti terukur, maka kita gunakan kata kerja operasional, action verb untuk pemahaman. Nah, action verb untuk pemahaman itu, misalnya salah satunya adalah menjelaskan, menguraikan, merangkum, misal begitu ya, Bu. Nah, jadi mohon ini belum kata kerja operasional, belum bisa diukur. Ya, oke. Ketercapaian CPMK dan sub CPMK, saya tulis di sini, mohon direvisi dulu CPMK dan sub CPMK-nya, baru kita bisa melihat korelasinya. Ya. Nah, kalau di KPT yang sekarang, di elemen RP sekarang, ini nggak ditampilkan di RPS, tapi adalah hanya ditampilkan di buku kurikulum. Di pemetaan matrik CPL terhadap CPMK dan terhadap CPL. Nah, kalau di RPS Blended Learning atau RPS Private Learning, ini nggak dimuat Bapak Ibu. Tapi ini justru dimuat di buku kurikulum. Di bab 7 seingat saya. Matrik pemetaan CPL terhadap CPMK dan terhadap sub CPMK. Oke, selanjutnya deskripsi mata kuliah. Saya pikir cukup berisi. Nah ini, kegiatan pembelajaran meliputi, saya pikir ini nggak perlu dideskripsi. Jadi deskripsi mata kuliah itu menggambarkan apa saja, apa dan bagaimana, dan untuk apa mata kuliah ini. Jadi deskripsi mata kuliah itu berisi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi itu apanya, apa itu mata kuliah komunikasi, kemudian bagaimananya itu apa-apa saja atau bagaimana proses materi-materi pada perkuliahan komunikasi, dan use-nya, aksiologinya untuk apanya.
untuk apa mata kuliah ini. Nah, jadi deskripsi mata kuliah itu berisi aksiologi, epistemologi, dan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Oke, next. Bahan kajian atau materi pembelajaran. Ini adalah pokok-pokok bahasan. Jadi dalam mata kuliah komunikasi hanya ada 6 pokok bahasan untuk 16 kali pertemuan. Saya melihatnya seperti itu, ya. Oke, selanjutnya pustaka. Pustaka belum ada integrasi di pustaka ini, saya belum melihat adanya integrasi hasil penelitian dan PKM. Nah, dan ini jugalah yang menjadi salah satu pembeda di MBKM dan OB, Bapak Ibu, sekalian juga menjawab Pak Khalil tadi. Kalau di kurikulum sebelumnya kita nggak wajib ada integrasi hasil penelitian dan PKM. Tapi di KPT 2020 wajib, di akreditasi wajib. Kalau di akreditasi LAMDIK di kriteria 6, minimal besar sama 50%. Dosen wajib menerapkan, mengimplementasikan integrasi penelitian dan PKM. Rujuk lagi Ban PT, kami nggak LAMDIK, kami masih Ban PT, kami keagamaan. Sama, besar sama 50%. Rujuk lagi LAM sama, di butir 36. Sama, bahkan di LAM sama itu lebih dari 50%, dia menyatakan 70% dosen, 75%. Nah, jadi ini mohon mari kita sama-sama cermati Bapak Ibu untuk melihat jelas perbedaan di RPS KPT 2020, ada integrasi hasil penelitian dan PKM. Bapak Ibu bisa tampilkan di daftar pustaka, bisa tampilkan di materi pembelajaran, bisa ditampilkan di pengalaman belajar atau aktivitas belajar. Oke, next. Oke. Kemampuan yang diharapkan, jadi kita masuk pada elemen berikutnya, elemen keempat ini. Saya komentarnya adalah, apa ini ya? Oke, menggunakan elemen RPS di lampiran halaman 13 di Permendikbud. Kemudian ini sub CPMK berulang. Di atas kan tadi udah ada sub CPMK. Kenapa kita masih bikin lagi sub CPMK? Nah, berulang ya. Kemudian penilaian. Oke, monggo. Pengalaman belajar belum ada, baru ada bentuk pembelajaran, metode pembelajaran. Pengalaman belajar belum ada. Kemudian penilaian, indikatornya ketetapan memberikan and so on sampai ke bawah. Perkenan, mohon direvisi. Indikator itu apa? Di buku pedoman dan di buku Permendikbud, indikator itu adalah unsur-unsur menunjukkan kualitas kinerja. Dan indikator ini harus link and match dengan sub CPMK. Jadi apa kalimat di sub CPMK, maka indikatornya match dengan itu. Mahasiswa mampu menjelaskan teori komunikasi, maka indikatornya adalah mahasiswa mampu menjelaskan teori komunikasi. Tekniknya apa? Tes. Misalnya, tesnya apa? Lisan. Kriterianya apa? Kualitatif atau kuantitatif. Karena di atas lisan, maka kriterianya kualitatif. Misal seperti itu. Jadi kalau kriteria ini adalah pedoman penilaian dalam bentuk kualitatif atau kuantitatif. Kalau teknik ini adalah dalam bentuk penilaian, baik tekniknya adalah tes atau non-tes. Kalau dia menilai sikap, tentu non-tes melalui instrumen observasi. Kalau dia pengetahuan, tentu dengan tes. Instrumennya bisa butir
soal, tes esai atau tes multiple choice. Nah, mohon direvisi. Kemudian materi pembelajaran, nih berulang kembali. Materi pembelajaran udah tadi di atas, terus kita bikin lagi di sini, gitu. Maka kita mohonkan nanti ikuti template yang ada di KPT 2020, ya. Kemudian yang belum ada alokasi waktu, Bapak Ibu. Saya tidak ada melihat di RPS ini alokasi waktu, ya. Oh maaf, ada digabung dengan bentuk. Tapi ini yang saya sampaikan, alokasi waktunya belum mengikuti Permendikbud. Ingat, kalau komunikasi ini tadi 2 SKS, kalau bentuk pembelajarannya kuliah, maka saya udah jelaskan di sini. Ya, nih. Maka seperti ini dia, kalau dia kuliah Bapak Ibu. Ya. Oke. Kalau kuliah berarti 2 kali 50, 2 kali 60, 2 kali 60. Oke, saya pikir itu untuk review RPS pertama. Mungkin juga ada nanti saran komentar dari teman-teman. Saya kembalikan dulu kepada Ibu moderator. Ya, baik. Terima kasih banyak, ya, Ibu. Untuk selanjutnya ini ada pertanyaan, ada yang raise hand, Bapak Aji Suraji, dipersilakan Bapak. Ya, baik. Terima kasih. Tes, bisa didengar? Bisa, Pak. Pak. Ya, baik. Terkait dengan integrasi, ya. Pertanyaannya di dalam daftar pustaka atau rujukan, integrasi yang dimaksudkan tadi diwujudkan dalam bentuk judul penelitian atau artikel ilmiah atau proceeding atau bagaimana? Itu pertanyaannya. Kemudian yang kedua mungkin melengkapi, karena itu integrasi, berarti selain dimasukkan di dalam daftar pustaka, maka materi-materi dalam bentuk diktat atau dalam bentuk PPT itu harus menyebutkan ini hasil penelitian dosennya sendiri, terus kemudian itulah nanti untuk bisa dilihat bahwa telah terjadi integrasi antara kegiatan penelitian dosen dengan materi pembelajaran. Oke. Itu Bu, mungkin yang pertanyaan yang satu tadi yang pertama. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya langsung dijawab, Ibu. Ya, baik. Baik, terima kasih Pak. Saya terima kasih komentar Bapak yang kedua. Memang seperti yang kita sampaikan tadi, integrasi hasil penelitian PKM ini bisa kita tampilkan di referensi, bisa di materi-materi perkuliahan, dan tadi di pengalaman belajar. Jadi itu. Kemudian pertanyaan yang pertama, integrasi itu apakah dalam bentuk hasil penelitian atau artikel hasil penelitian? Nah, kita bisa menampilkannya dalam artikel hasil penelitian, Pak. Jadi kalau pengalaman empiris, Pak, dari hasil mengikuti akreditasi atau mengikuti workshop akreditasi, selagi itu adalah laporan hasil penelitian atau artikel hasil penelitian, bisa dijadikan sebagai alat atau sumber referensi materi untuk integrasi penelitian dalam pembelajaran. Nah, namun selayaknya yang digunakan itu adalah artikel hasil penelitian. Kenapa? Karena tentu ini udah melalui proses review dari pihak internal maupun pihak eksternal. Karena ada reviewer kalau kita udah mempublish hasil penelitian kita. Kalau laporan penelitian itu kan biasanya sifatnya masih pada review internal. Jadi tidak mengikat Bapak, yang jelas merupakan hasil penelitian. Namun asesor menyatakan sebaiknya adalah artikel hasil penelitian. Apakah itu artikelnya dalam bentuk artikel jurnal atau memang artikel jurnal tersebut udah dibukukan menjadi buku ber-ISBN hasil penelitian. Nah, seperti itu Pak. Terima kasih. Cukup, terima kasih.
Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Aji dan juga kepada Ibu Tri. Untuk selanjutnya, apakah masih ada dari Bapak dan Ibu yang ingin bertanya terkait dengan review RPS ini? Bapak dan Ibu, dipersilakan. Ibu Novia, apakah ingin bertanya, Ibu Novia? Oke, sepertinya terpencet ya, Ibu Novia ya. Oke, selanjutnya Bapak dan Ibu, apakah masih ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada, kita review satu RPS lagi nih, Bu. Sebelum ditutup, mungkin satu RPS lagi saja. Dipersilakan, Ibu. Ya, siap. Baik. Bentar ya, Bu. Ya. Mungkin saya kasih opsi nih, mau yang bahasa Indonesia atau mau yang geometri? Oke, nah gimana nih Bapak dan Ibu? Ada yang ingin Review yang punya Yaima. Ya Ima. Karena nanti Oke, yang punya Pak Fahmi ya, Bu, yang Iya Ima. Nomor 3 itu. belum tampil ya? Belum, Bu. Ya. Ya, udah tampil. Oke, sudah, Bu. Baik. Nah, ini untuk mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenan Bapak Fahmi, sama komentar yang pertama ya Pak Fahmi. Mohon kita mengikuti elemen RPS yang regulasi terbaru ya. Karena wajib kita mengimplementasikan KPT 2020. Oke, selanjutnya ini kan pada masih kosong ya Bapak Ibu, jadi nanti tentukan siapa ini. SKS-nya 2, kata kuncinya. Oke, kita lihat CPL. Mampu menerapkan pemikiran logis sampai semuanya Bapak Ibu. Ini yang saya bol-bol ini sebenarnya nggak ada ya dari Pak Fahminya ya. Ini saya mencoba, saya telaah. Ini Pak Fahmi ngambilnya dari mana yo? Ini Pak Fahmi ngambilnya dari mana gitu. Jadi saya coba ternyata ngambilnya dari lampiran Permendikbud. Udah benar ngambilnya Pak Fahmi. Tapi ini baru aspek keterampilan umum. Nah, belum ada aspek sikap, belum ada aspek pengetahuan, belum ada aspek keterampilan khusus. Jadi, mohon nanti teman-teman semuanya, khususnya Pak Fahmi yang memiliki RPS ini, atau tim dosen, ini CPL-nya masih KU doang semuanya. Ada 6 CPL ini, tapi KU doang. Ya. Nah, benarkah saya atau saya yang keliru? Bapak Ibu boleh cek cross di lampiran Permendikbud nomor 3 tahun 2020 di halaman lampiran. Jadi ini adalah KU1, KU2, KU3, KU4, KU5, KU9. Di lampiran itu 9 KU. Pak Fahmi gunakan 6 KU. Boleh Pak Fahmi. Namun monggo tambahkan aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Oke. Next ke CPMK. Ingat, tadi secara teori kita udah belajar CPMK itu mesti selaras dengan CPL. Kalau selaras itu seperti apa Bapak Ibu? Serasi toh? Namun lebih spesifik ke mata kuliah. Nah, mahasiswa memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menjelaskan konsep.
Oke, ini pengetahuan Bapak. Ya, tapi di CPL kita nggak ada tadi pengetahuan. Ujuk-ujuk di CPMK kita ada. Makanya kita ingatkan kembali, CPMK tersebut mohon diturunkan dari CPL Prodi yang spesifik dengan mata kuliah. Wajib minimal memiliki 1 aspek sikap, 1 aspek pengetahuan, 1 aspek KU, 1 aspek KK. Minimal. Bu, gimana kalau saya di CPMK-nya 2 sikapnya, 2 KU-nya, 5 pengetahuannya? Ya nggak masalah. Asal di akhir program setelah 16 semester di UTS atau UAS, kesemuanya bisa diukur. Kesemuanya tercapai. Nah, biar kita nggak rumit gitu, minimal cukup 1 sikap, pengetahuan, KU maupun KK. Nah, mohon ya Bapak. Jadi kalau saya lihat di sini, sub CPMK yang ada itu justru pengetahuan semua. Jadi mohon diselaraskan, ada sikapnya, ambil tadi di permen, mana yang cocok dengan mata kuliah. Mungkin ini bahasa Indonesia yang cocoknya apa? Berarti mungkin cocoknya mahasiswa bertanggung jawab terhadap kinerja secara mandiri dan kelompok. Nah, mungkin sikap 9, mungkin gitu ya Pak ya. Dan ibu-ibu juga. Oke, itu untuk CPMK. Semua di sini masih sikap. Maaf, masih pengetahuan. Deskripsi, tidak ada komentar dari saya. Media, oke, sebenarnya kalau di template amanat Permendikbud yang 2020, nggak wajib menampilkan ini Bapak di elemennya ya. Oke. Nanti mungkin kita bisa share juga kali template yang private learning ya Bu Yori ya. Iya. Lanjut ke elemen keempat, sub CPMK. Nah, sub CPMK, mahasiswa mampu memahami. Pertemuan kedua, mahasiswa mampu memahami. Sampai pertemuan ketujuh, mahasiswa mampu memahami. Coba, saya mencoba mengingatkan kembali, masih ingat nggak Bapak Ibu nih? Apa tadi syarat merumuskan CPMK, sub CPMK? Ayo Mi, pahami dan nyimak nih. Tadi. Berhubungan dengan materi. Oke, 1 berhubungan dengan materi. Syarat utamanya tadi, sub CPMK. Harus terukur. Harus terukur. Ya, mantap. Ya. Nah, apakah memahami terukur, Bapak Ibu? Tidak. Tidak terukur. Makanya mari kita menggunakan kata kerja operasional atau action verb. Ya, yang bisa diukur. Dari mana tadi bisa adaptasinya ini untuk kata kerja operasional? Kita adaptasi dari mana? Taksonomi Bloom. Iya, terima kasih Ibu Bapak dari taksonomi Bloom. Oke, berarti mudeng ya Bapak Ibu. Nah, mohon revisi untuk sub CPMK. Nah, biar lebih ideal untuk akreditasi, maka harus ada rumus ABCD-nya Bapak Ibu. Ada audience, ada behavior, ada kondisi, dan ada degree. Ya, maka yang benar itu seperti ini, yang nomor 2. Setelah mengikuti perkuliahan bahasa Indonesia, mahasiswa dapat memaparkan misalnya sejarah bahasa Indonesia dan fungsi bahasa. Nah, begitu. Dengan benar atau dengan tepat. Maka ada rumus ABC-nya. Audiensnya ada, mahasiswa, behavior-nya ada, perilakunya ada, memaparkan, kondisinya ada, degree-nya ada. Kondisinya setelah mengikuti perkuliahan. Degree-nya dengan tepat dan benar. Nah, itu kalau ideal Bapak Ibu ya. Biasanya kalau kita mau akreditasi kan itu RPS direvisi biar ideal. Nah, kira-kira begitulah penulisannya. Mudah-mudahan walaupun ini tidak untuk
akreditasi untuk perkuliahan kita udah mencoba untuk yang ideal. Oke. Selanjutnya indikator. Nah, sama. Saya benar, Bapak benar. Indikatornya inline dengan sub CPMK. Namun belum bisa diukur. Inline-nya udah, serasinya, match-nya udah, tapi belum bisa diukur. Maka harus gunakan lagi kata kerja operasional untuk indikator penilaian. Ya, kemudian materi, saya no comment materi, insya Allah itu tentu sesuai dengan keilmuan bahasa Indonesia. Metode Bapak. Nah, metode pembelajaran kalau di KPT 2020 ini kan gabung dalam kolom ya Bapak ya. Bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, pengalaman belajar. Bentuk pembelajaran tadi ada berapa? Monggo yang masih ingat. Ayo, yang masih ingat nih bentuk pembelajaran tadi ada berapa? Ada 3. Ada 3. Ya, apa yang 3 itu? Ada kuliah, ada seminar, ada praktikum. Oke, semangat ibunya ya. Terima kasih Bu. Jadi nanti di sini bentuk pembelajaran bahasa Indonesia ini berarti kuliah atau responsi tutorial. Nah, metodenya apa? Nah, kita ikut lagi amanat Permendikbud. Metodenya wajib yang menginkludkan student center. Metodenya kalau di Lamdik itu hanya 2 disarankan kalau di Lamdik. Ya, yang teman-teman di Lamdik hanya 2, project based learning dan problem based learning. Tapi teman-teman yang di LAM Sama dan LAM Infokom yang disarankan project based learning dan case based learning. Padahal sebetulnya sama aja tuh. Case based learning dengan problem based learning, beda istilah doang gitu. Nah, jadi mohon metodenya di sini. Di samping menggunakan metode simulasi, tanya jawab, ceramah, nggak mungkin dong kita perkuliahan tanpa ada ceramah. Jadi jangan sungkan-sungkan tulis ceramah di sini, nggak masalah, tapi tidak menjadi yang utama gitu. Yang utamanya adalah student centered learning. Nah, jadi apa yang kita sampaikan nanti Bapak Ibu boleh cek cross, betulkah di Lamdik PJBL dan PBL? Apakah betul di LAM Sama PJBL dan CBL gitu. Nah, kalau di BAN PT apa? Sama, di BAN PT itu persis sama kayak Lamdik, PJBL dan PBL. Nah, kayak gitu Bapak Ibu ya. Dimohon metode pembelajarannya cooperative learning, student centered learning ya. Oke, pengalaman belajar. Nanti mohon dipindah ke sini. 1 kolom dia, pengalaman belajar. Tadi pengalaman belajar di pedoman kurikulum dan di Permendikbud adalah seluruh bentuk aktivitas siswa, kegiatan siswa. Nah, bikin aja summary-nya, kegiatannya apa. Misalnya mahasiswa melakukan diskusi, mereview hasil penelitian, misalnya begitu ya. Kemudian mahasiswa melakukan presentasi dan mahasiswa saling bertanya jawab, unjuk kerja, and so on. Nah, itu aktivitas pengalaman belajar. Kemudian penilaian. Jadi kalau di KPT yang baru, penilaian itu ada 3 kolomnya. Ada teknik, indikator, dan bobot. Nah, jadi tekniknya saya ada komentarin di sini ya Bapak Ibu. Tekniknya, kriteria ini tadi sudah jelas. Kriterianya adalah kuantitatif, amanat kurikulum. Kemudian bentuknya adalah untuk penilaian ini lebih tepatnya ke teknik ya. Kalau yang sekarang di RPS format terbaru, tekniknya adalah tes atau non tes. Kemudian bobotnya boleh sama. Kemudian referensi. Referensi ini saya pikir daftar pustaka ya. Udah ada di kolom tersendiri biasanya. Nah, ini Bapak Ibu. Terus belum ada saya lihat alokasi waktu Bapak Ibu. Apa saya yang keliru? Cuma ada di atas doang 2 SKS. Tapi alokasi waktu setiap tatap muka belum ada. Nanti mohon ditambahkan. Kalau ini bahasa Indonesia tadi 2 SKS perkuliahan, bentuk pembelajarannya berarti ya 2 dikali 50, 2 dikali 60, 2 dikali 60.
Itu ya Bapak Ibu. Terus bentuk penilaian sudah saya jelasin di sini. Kemudian sudah juga semua. Oke, saya pikir itu nanti Bapak Ibu bisa cermati ulang kembali hasil catatan ini. Terima kasih, saya kembalikan kembali ke Ibu Diandara Olisa. Iya, baik. Terima kasih banyak Ibu Tri. Luar biasa sekali pemaparan materi dan juga bedah RPS. Oke, Bapak dan Ibu, apakah ada pertanyaan untuk sesi ini? Oke, Bapak dan Ibu, jika tidak ada pertanyaan, mungkin kita minta Ibu Tri untuk memberikan closing statement nih, Bu, terkait dengan materi kita hari ini. Dipersilakan, Ibu. Ya, baik, terima kasih Ibu Diandara. Sebelum closing statement, saya boleh evaluasi Ibu Diandara? Ya, silakan Ibu. Baik, Bapak Ibu semua, berakhir kita di pembelajaran untuk workshop RPS. Sebagai tagihan, tadi tujuan pembelajaran kita ada 3, maka di akhir pembelajaran saya juga akan menagih 3. Ya Bapak Ibu. Pertama, saya akan sebutkan tagihannya dan saya akan tunjuk orangnya. Atau boleh juga langsung raise hand Bapak Ibu. Tadi yang pertama tujuan kita adalah mengenal prinsip OB. Pertanyaan saya, apakah yang Bapak Ibu maknai dapat dipaparkan dari prinsip OB? Monggo silakan. Kalau nggak ada yang bisa bantu jawab, berarti CPL saya nggak tercapai. Maka saya nggak tuntas dalam perkuliahan workshop RPS. Monggo, silakan. Ulangi, Ibu, pertanyaannya. Pertanyaannya, apakah yang dapat dimaknai atau yang dapat dipaparkan dari prinsip OB? Kata kunci indikatornya memaparkan prinsip OB. Ingat ada 3 tadi prinsip OB. OBC, OBLT, OBEA. Oke, ada Pak Arsyad nih, Bu. Wah. Monggo, silakan. Silakan Pak Arsyad. Terima kasih Bu. Izin ya. Langsung saja pertanyaannya, jawabannya. Sepertinya OB itu kita harus berpikir tersistem ya. Dari mulai OB-nya sendiri, kemudian kita turunkan ke kurikulumnya, kita kemudian turun ke learning dan teaching-nya sampai ke evaluasi. Jadi kita sepertinya diharapkan berpikir sistem secara vertikal dari atas ke bawah, kemudian secara horizontal ke setiap siswa yang akan kita ajarkan. Jadi kurang lebih demikian, dan semua harus disusun secara sistematik yang terukur dan dapat memberikan manfaat yang bagus untuk mahasiswa yang kita ajarkan. Jadi tidak liar lah, semua terstruktur. Oke, baik, terima kasih Pak. Jawaban yang sangat smart. Jadi bahwasanya OB itu harus berpikir secara terstruktur, mulai dari kurikulum yang harus mengandung CPL, kemudian pembelajaran yang dilakukan harus dapat memenuhi CPL, dan di akhir pembelajaran CPL harus dievaluasi tercapai atau tidak. Itu ya Pak. Siap, terima kasih Pak. Pertanyaan kedua, soal tes yang kedua. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Berapakah alokasi waktu yang dimanfaatkan untuk pembelajaran seminar? 100.
170. Jawab Bapak Ibu. 2 kali 170 ya, Bu? Untuk seminar. Dwi. 100 menit pembelajaran dan 70 menit mandiri. Baik, terima kasih Bu Ana. Makasih. Nah, pertanyaan saya masih seiringan tadi. Apakah redaksi pertanyaan saya udah mengikuti indikator sub CPMK? Ada yang bisa jawab? Sudah. Sudah? Oke. Nah, sebetulnya indikatornya belum memuat sub CPMK. Mungkin sebaiknya tadi adalah berkenan mahasiswa menyebutkan berapa. Kan gitu ya? Nah, gitu. Baik, terima kasih Pak, Ibu. Pertanyaan terakhir. Mengapa di dalam RPS wajib mengimplementasikan hasil penelitian dan PKM? Untuk menjawab CPL 3, mampu menyusun dan meng-create RPS. Kata kunci di sana mengimplementasikan. Bisa bantu Bapak Ibu? Agar mahasiswa dapat mengimplementasikan materi pada mata kuliah. Baik, terima kasih Ibu Neni Triana. Ya, kata kuncinya dapat diimplementasi pada mata kuliah. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Nah, agar mampu mengimplementasikan dalam bentuk real case. Nah, oke, baik Bapak Ibu. Jawabannya alhamdulillah betul semua. Jadi intinya kita mengintegrasikan hasil PKM itu adalah untuk menjawab metode pembelajaran yang kita lakukan adalah project based learning atau case based learning atau problem based learning. Gitu ya Bapak dan Ibu. Oke, terima kasih atas evaluasinya. Baik Bapak dan Ibu, sampai kita di akhir penghujung kegiatan workshop ini, maka beberapa poin yang perlu kami ingatkan kembali bahwasanya penyusunan RPS berbasis OB menjadi sebuah yang mutlak bagi setiap dosen atau tim dosen dalam mengimplementasikan kurikulum KPT 2020 dengan program MBKM. Nah, dalam kurikulum program MBKM pendekatan OB, jadi mohon maaf Bapak Ibu, saya sering menyebutnya pendekatan OB karena di regulasinya menyatakan OB itu pendekatan, begitu ya. Bahwasanya OB itu tadi adalah memiliki prinsip lebih fokus kepada ketercapaian CPM. Nah, kalau di kurikulum sebelumnya ketercapaian tujuan pembelajaran sebetulnya sama saja, tapi saat ini kita lebih lebih terbiasa dengan istilah ketercapaian capaian pembelajaran yang merujuk tadi kepada profil lulusan, visi misi prodi dan kebutuhan stakeholder, kebutuhan pengguna. Nah, kemudian kami mengharapkan kita selaku semua sivitas akademika ini selaku tenaga pendidik mampu meng-create RPS sesuai KPT. Terserah formatnya Bapak Ibu pakai yang mana selagi masih mengikuti yang diregulasi. Kalau UIN Jambi itu adalah menggunakan private learning. Mudah-mudahan nanti Ibu Diandara bisa share template-nya atau mungkin Pak Ketua juga bisa share template-nya. Nah, terserah Bapak Ibu dari prodi lain, dari perguruan tinggi lain pakai template yang mana
Tapi saya ingatkan kembali, wajib sesuai amanat Permendikbud. Nah, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Mohon maaf jika selama kegiatan diskusi kita terdapat hal-hal yang belum berkenan bagi Bapak dan Ibu. Jujur 100% saya juga masih tahap belajar Bapak dan Ibu. Dan di sini sebetulnya lebih banyak yang lebih ekspor dari saya. Jadi mohon maaf jika terdapat kelemahan atau hal-hal yang tidak pada tempatnya. Dan mohon ampun saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih banyak kepada Ibu Tri Susanti, materi yang sangat menarik dan luar biasa Ibu. Ini kita selama 3 jam ini kurang lebih berdiskusi bersama terkait dengan penyusunan RPS berbasis OBE. Ya, baiklah Bapak dan Ibu, kita masuk pada sesi penutup. Kegiatan ini akan ditutup oleh Ketua DPD DIS Provinsi Jambi, yaitu Bapak Dr. Jamaluddin MPDI. Kepada Bapak dipersilahkan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali tentu saya sangat bersyukur pada hari ini bahwa teman-teman dari berbagai perguruan tinggi bersedia untuk stay 162 orang ya di Zoom meeting ini untuk mendengarkan penjelasan terkait dengan pengembangan RPS. Ini saya kira cuma warming up ya, pemanasan saja. Nanti kalau teman-teman masih penasaran, saya kira bisa ngundang Putri ya, sesuai dengan schedule yang beliau miliki. Tapi kalau di DIS ini kan free, nanti kalau ngundangnya nggak free. Oke, jadi saya tentu juga biasa sih sebenarnya juga ini ya, suka dengan RPS ini dari dulu sama Putri. Saya ingin memberikan stressing bahwa memang RPS itu mesti kreatif ya. Jadi jangan terlalu kaku juga sebenarnya ya, kaku dan apa namanya. Format itu sebenarnya bisa dikembangkan, boleh, tetapi kalau tidak punya format ya silakan merujuk ke dikti. Karena kalau minta ke kampus biasanya kan hak patennya ada di penjaminan mutunya. Gitu. Tapi yang penting saya kira buat bekal teman-teman ya nanti ke masing-masing perguruan tinggi adalah harus kreatif, misalnya dengan integrasi tadi, kemudian link video untuk bahan ajar ya. Semakin banyak link semakin bagus. Kemudian rujukannya lebih banyak ke artikel dan PKM. Itu poin-poin saya kira yang penting juga ya, selain yang disampaikan oleh Ibu Tri tadi. RPS itu juga mesti apa ya, dibuat enak ya. Jadi kalau ada sesuatu yang memang kayak buku ya, buku referensi kalau bisa dilinkkan e-books-nya, kemudian artikel yang jadi rujukan itu juga dilinkkan. Jadi ketika digunakan oleh mahasiswa kan tinggal mereka klik ya, klik ketemu bukunya, kemudian klik ketemu bahan ajarnya kayak YouTube ya. Kalau teman-teman punya akun YouTube dan sebagainya, ya, sebagai bahan ajar itu saya kira menarik untuk dijadikan apa namanya fitur-fitur ya. Kemudian yang penting juga sebenarnya yang perlu kita tindak lanjutkan dari ini adalah penilaian ya. Banyak di antara kita itu prodi tidak punya rubrik penilaian. Nah itu mungkin agenda berikutnya kalau teman-teman mau kembangkan ya kita di apa namanya bagaimana terlatih untuk menggunakan rubrik ketika melakukan penilaian gitu. Saya kira itu mungkin tambahan dari saya. Terima kasih sekali lagi khususnya kepada Ibu Tri Susanti, dokter yang telah mengisinya sampai 3 jam hampir ya. Capek kayaknya Bu ya. Mudah-mudahan jadi amal jariah buat teman-teman semua ya. Dan semoga pertemuan kita hari ini membawa berkah buat kita semua dan teman-teman free untuk mendapatkan sertifikat dari panitia. Silakan diisi. Di situ ada, saya ulangi lagi, ada pilihan persepsi teman-teman terhadap kegiatan ini dan usulan untuk kegiatan berikutnya. Ya, nanti mana yang terbanyak itu akan kita follow up. Misalnya kalau harus
pelatihan penulisan artikel jurnal, nah itu dulu kita prioritaskan minggu depan. Kita mungkin kemisan lah, setiap kemis ya. Nanti kita kasih nama nih kegiatan kemisnya. Mudah-mudahan melalui Zoom meeting ini bisa lebih efektif ya jumlah pesertanya sebanyak ini. Kemudian teman-teman juga free nanti untuk akses di YouTube ya. Nanti kita akan submit juga di-upload di YouTube untuk di-review kembali ya. Sekali lagi terima kasih dan juga teman-teman yang dari berbagai provinsi yang sudah partisipasi. Semoga di teman-teman di tempat lain juga bisa nanti kita kolaborasi untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Terima kasih seluruh panitia dan kita tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Ketua, Bapak Dr. Jamaluddin MPDI yang sudah menutup kegiatan kita hari ini. Bapak dan Ibu, demikianlah kegiatan kita hari ini. Bapak dan Ibu, semoga bisa memberikan manfaat dan tunggu kehadiran kami di pelatihan ataupun workshop selanjutnya. Bapak dan Ibu, ditunggu partisipasinya. Saya Diana Auriza beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Bapak dan Ibu, jika pedang melukai tubuh masih ada harapan untuk sembuh, namun jika lidah melukai hati, kemanalah obat hendak dicari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.